Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Selamat pagi. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Doa diteruskan. Hari ini kita akan belajar materi landasan filosofi pendidikan. Secara etimologi, istilah dari filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, serta filosofos. Philo memiliki arti cinta, sedangkan untuk sophia atau sophos ini memiliki arti kebijaksanaan, pengetahuan, serta juga hikmah. Sehingga dari dalam hal itu pengertian filsafat ialah sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengetahuan, serta juga hikmah. Secara umum, filsafat adalah suatu kebijaksanaan untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Berikut ini adalah beberapa pengertian filsafat menurut para filsuf terkenal. Yang Ibu ambil adalah dua. Yang pertama itu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah sebagai upaya untuk memahami dasar-dasar eksistensi dan alam semesta. Ia melihat filsafat sebagai pengetahuan tertinggi yang mencakup prinsip-prinsip dasar segala sesuatu berdasarkan metafisika, etika, dan logika. Yang kedua yaitu menurut Plato. Plato menggunakan analogi gua untuk menjelaskan pandangannya tentang filsafat. Ia berpendapat bahwa filsafat adalah usaha untuk mencapai pengetahuan yang murni dan abadi. Kesimpulannya, filsafat adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengartikan sesuatu, memakai pemikiran yang logis sesuai dengan pengalaman hidup yang dijadikan teori serta sebagai landasan keyakinan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sesuatu belajar dari proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti atau karakter, pikiran, dan tubuh anak. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan renungan secara mendalam mengenai akar-akar dan mengenai pendidikan. Jadi, apakah kalian mengetahui apa itu landasan? Dasar, Bu. Pondasi, Bu. Kalau patokan, Bu? Ya, benar sekali. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Bu Guru, Sipa mau tanya, mengapa pendidikan perlu adanya landasan filosofis pendidikan, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus, Sifa. Pendidikan perlu adanya landasan filosofis pendidikan karena landasan filosofis pendidikan memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana harusnya pendidikan dilaksanakan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan adalah kunci dari memahami aspek-aspek mendasar dari pendidikan dan memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk mengembangkan sistem pendidikan yang efektif. Jadi, jika sistem pendidikan tidak mempunyai landasan, maka sistem pendidikan itu akan berjalan dengan tidak efektif. Bu Guru, apa saja sih landasan filosofis pendidikan? Nah, hari ini kita akan membahas 3 landasan filosofis pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan idealisme. Landasan filosofis pendidikan idealisme menekankan bahwa gagasan atau prinsip utama
adalah hal yang paling utama, paling nyata, yaitu dan paling penting untuk dipahami. Para penganut idealisme percaya bahwa setiap anak merupakan bagian dari dunia spiritual dan memiliki bakat spiritual yang sejalan dengan potensinya. Dalam pandangan ini, pendidikan bertujuan untuk memperhatikan perkembangan anak sebagai individu yang bernilai, bukan sekedar sebagai alat untuk tujuan tertentu. Implementasi filsafat pendidikan idealisme. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikannya adalah untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi siswa. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Demi mencapai tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasionalisme. Yang ketiga, metode pendidikan. Metode pendidikan yang diajarkan oleh pendidikan idealisme yaitu struktural dan atmosfer kelas, hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan untuk menggunakan kriteria penilaian moral dalam situasi-situasi konkret dan konteks dalam pembelajaran. Yang keempat, metode mengajar. Metode mengajar hendaknya digunakan yaitu mendorong siswa memperluas pemikirannya dan mendorong berpikir reflektif. Dan yang kelima yaitu peranan guru dan siswa. Para filsuf idealisme mempunyai harapan yang tinggi dari para guru. Guru harus unggul agar menjadi teladan bagi para siswanya, baik secara moral maupun intelektual. Landasan filosofis pendidikan realisme. Nah, landasan filosofis realisme menyatakan bahwa pengetahuan manusia harus menggambarkan kebenaran dengan jelas dan akurat. Menurut pandangan ini, murid sering dianggap rendah karena dianggap tidak mempunyai atau memiliki pengetahuan apapun, kecuali apa yang mereka peroleh melalui pendidikan itu sendiri. Menurut pandangan ini, murid sering dianggap rendah karena dianggap tidak memiliki pengetahuan apapun, kecuali apa yang mereka peroleh melalui pendidikan. Implementasi pendidikan realisme. Yang pertama, tujuan pendidikan. Pendidikan pada dasarnya bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Kurikulum pendidikan sebaiknya meliputi sains, IPA, dan matematika, ilmu kemanusiaan, ilmu sosial, serta nilai-nilai norma sosial. Yang ketiga yaitu metode pendidikan. Pembiasaan merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf realisme. Metode mengajar yang disarankan para filsuf realisme bersifat otoriter. Yang keempat yaitu guru dan siswa. Guru harus berperan sebagai penguasa pengetahuan, menguasai keterampilan teknik-teknik mengajar dengan kewenangan membentuk prestasi siswa. Adapun siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan disiplin. Selanjutnya yaitu landasan filosofis pendidikan pragmatisme, di mana aliran ini mengajarkan bahwa sesuatu dianggap benar jika terbukti melalui hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bertujuan membantu dalam pendidikan saat peserta didik ingin belajar sesuatu, tentunya harus tahu kebenarannya dan menandakan kegunaan atau tidak bagi peserta didik itu sendiri bagi sekitarnya. Ada beberapa tokoh pada aliran ini. Yang pertama, Charles Sandre Peirce. Yang kedua, William. Yang ketiga, John Dewey. Implementasi filsafat pendidikan pragmatisme. Tujuan pendidikan memberikan pengalaman untuk penemuan hal baru baik dalam hidup sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Yang kedua, kedudukan siswa. Siswa dipandang sebagai organisme yang memiliki kemampuan yang kompleks untuk berkembang. Yang ketiga, peranan guru. Guru di sini berperan sebagai pembimbing siswa tetapi tanpa mengabaikan minat dan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu kurikulum. Kurikulum berisi pengalaman-pengalaman belajar yang berhubungan dengan minat dan kebutuhan siswa.
Dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan atau pembelajaran adalah metode learning by doing. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. Nah, Pancasila merupakan landasan filosofis pendidikan nasional di Indonesia karena Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang universal dan bersifat abadi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi landasan filosofis pendidikan nasional di Indonesia yang mencakup nilai-nilai dasar seperti kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran, serta kebersamaan. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari 4 landasan utama. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu Pancasila sebagai filsafat negara yang mengandung 5 nilai dasar yang harus menjadi acuan bagi setiap tindakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu landasan historis, yaitu nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan hasil perjuangan dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan persatuan. Yang ketiga yaitu landasan kultural. Nilai-nilai luhur Pancasila ada sejak zaman nenek moyang kita dahulu dan sudah berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu landasan yuridis. Peraturan perundang-undang yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dengan demikian Pancasila sebagai landasan filsafat pendidikan nasional berfungsi sebagai kerangka berpikir yang komprehensif untuk mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan berdaya guna. Baiklah, sampai situ saja materi kita pada hari ini. Ibu selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.